Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Diduga keracunan makanan, ratusan santri mual dan muntah. Pengedar narkoba di Sragen ditangkap. Polisi sita 18 gram lebih sabu-sabu. Tergiur gandakan uang 200 juta jadi 4 miliar rupiah. Warga Malang, Jawa Timur jadi korban penipuan dan perampokan. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil di salah satu SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Korban ditemukan di kursi depan samping pengemudi. Sahrul Ramadan Selasa pagi ditemukan tewas di dalam mobil di halaman SPBU Pakis, Desa Kepanjen, Kecamatan Delangu, Kabupaten Klaten. Saat ditemukan, korban berada di kursi depan samping kemudi. Korban ditemukan oleh penjaga toilet yang curiga karena korban tertidur namun tak menunjukkan tanda kehidupan. Dan mobil pun dalam keadaan mati. Penemuan ini pun langsung dilaporkan penjaga toilet ke pihak kepolisian. Datang langsung makan, biasa makan, emang gitulah rutinitasnya tuh. Makan, habis makan tiba-tiba minta air, minum obat. Nah setelah 12 waktu itu tuh langsung udah lah, tuh aktivitas lagi jaga toilet. Pas setengah 6 teman melihat posisinya maaf orang gemuk kan gak kelihatan gitu bernyawa, kira masih tidur. Pas jam 7 saya pastikan ternyata emang udah nggak ada sama sekali ya posisinya. Polisi bersama Puskesmas kemudian melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, diduga korban tewas akibat sakit jantung. Setelah kita cek, memang ternyata ada seorang laki-laki yang meninggal di mobil dan diketahui meninggal itu sekitar jam 7. Itu keterangan dari penjaga itu toilet. Hasil pemeriksaan tim medis kita laksanakan pemeriksaan juga dengan dokter puskesmas, tidak temukan tanda-tanda penganiayaan. Kemudian kita temukan obat-obatan dan obat-obatan tersebut telah dicek adalah obat-obatan riwayat penyakit jantung. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suryadi Tirtonegoro, Klaten. Sedangkan mobil diamankan ke Polsek dan nantinya akan diserahkan ke pihak keluarga. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Polda Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait dugaan adanya kekerasan terhadap dokter yang dilakukan oleh keluarga pasien di Rumah Sakit Sultan Agung Kota Semarang. Diduga kekerasan terjadi saat dokter menangani persalinan pasien. Buntut dari dugaan penganiayaan terhadap seorang dokter di Rumah Sakit Sultan Agung Kota Semarang, Polda Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan termasuk klarifikasi dari pelapor. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi di lokasi dan memeriksa rekaman video yang sudah beredar di masyarakat. Dalam video, salah seorang warga diduga melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal terhadap seorang dokter berinisial A. Peristiwa ini berawal saat istri dari dosen salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang akan melahirkan. Tim dokter menyarankan agar prosesi kelahiran dilakukan secara operasi sesar karena kondisi pasien. Namun pihak keluarga bersikeras permintaan persalinan normal. Dan kasus kekerasan ini pun sudah dilaporkan ke polisi. Kita akan melakukan klarifikasi terhadap dokter terhadap peristiwa tersebut dan akan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk penyidik akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti pecahan pintu yang ditendang, kemudian konten video atau video asli yang sudah diupload di media sosial.
Insiden kekerasan terhadap tenaga kesehatan disesalkan manajemen rumah sakit. Mereka mengungkapkan akan memberikan pendampingan bagi para dokter serta membuka ruang komunikasi agar penyelesaian dapat berlangsung secara damai. Pertama-tama jelas kami dari manajemen rumah sakit menyampaikan rasa prihatin yang sungguh luar biasa dan sangat menyayangkan terjadinya insiden kekerasan ini terhadap tenaga kesehatan kami. Karena bagaimanapun juga rumah sakit adalah wahana pelayanan kesehatan yang selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pasien. Kami tidak membeda-bedakan, semua pasien adalah raja bagi kami. Bapak Direktur Utama bersama seluruh komite medik yang menunjukkan perwakilan dari tenaga medik termasuk adalah memberikan pendampingan advokasi kepada tenaga kesehatan yang terdampak. Dalam hal ini ada 2 dokter ya, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nantinya setelah dilakukan klarifikasi, polisi baru akan menentukan apakah kasus ini dapat naik ke tingkat penyidikan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu ditangkap Sat Narkoba Polres Sragen. Modus pelaku menanam paket di pinggir jalan. Warga Tanon Sragen ini tak bisa lagi berkutik saat polisi menemukan sejumlah paket sabu-sabu siap edar di kediamannya. Penangkapannya Angga tak lepas dari tertangkapnya Cancik yang masih dalam satu jaringan. Angga sudah menggunakan sabu-sabu dalam 2 bulan terakhir. Ia membeli dari seseorang di perbatasan Klaten, Sukoharjo. Paket narkoba itu dibeli lalu dipecah-pecah menjadi paket hemat dengan nilai jual Rp950.000 per gramnya. Ada yang 0,5, ada yang 1 gram. Di mana? Di area perbatasan Klaten, Pak. Polanya sama kayak kamu mengedarkan itu? Iya, sama. Per gramnya 950. Kamu pulaan berapa gram? Pertama 25, terus 40. Modus pelaku menjual paket dengan sistem tempel di tanaman pinggir jalan lalu diberi tanda yang disepakati dengan pembeli. 18,11 gram sabu-sabu disita dari tangan pelaku. Pelaku mengaku telah menandai 40 titik dengan 27 titik paket yang telah terjual. Terkait modus operandi yang dilakukan oleh tersangka itu menanam sabu ini di beberapa titik. Dari hasil pemeriksaan kita, dia kurang lebih menanam di 40 titik. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 dan pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Tergiur gandakan uang 200 juta dari 4 miliar rupiah. Warga Malang, Jawa Timur jadi korban penipuan dan perampokan. 5 orang ditangkap karena terlibat dalam modus penipuan hingga perampokan berkedok pura-pura jadi polisi. 5 orang ini adalah komplotan perampok yang beraksi pada akhir Agustus 2025. Tepat di jalur wisata Solo Selo Borobudur, komplotan mereka mencuri uang 200 juta milik warga Malang. Awal kasus ini saat salah satu dari 5 pelaku menjanjikan korban jika ia bisa melipat gandakan uang 200 juta jadi 4 miliar rupiah. Saat uang tersebut dikembalikan, pelaku membohongi korban dengan memberikan sisa uang tambahan memakai pecahan Rp100.000 mainan. Korban yang tak curiga membawa pulang uang tersebut. Dalam perjalanan, ia dihadang oleh komplotan pelaku yang berpura-pura jadi anggota Polda Jawa Tengah. Mereka seolah menggerebek korban dengan tuduhan transaksi uang palsu. Para tersangka ini yang dimaksud dana amanah ini uang yang tidak terregister oleh Bank Indonesia. Ya, jadi ini salah satu modus untuk mempengaruhi para korban ya untuk mau memberikan uang seperti itu. Ya, dan dari pendalaman kami dari 5 tersangka yang kami amankan ya terdapat 2 pelaku residivis penggandaan uang ya. Tersangka mengatakan korban sempat kabur saat drama penggerebekan di jalan, namun mereka mengejar korban.
Tas berisi uang 200 juta itu dibuang korban lalu diambil oleh para tersangka. Yang beli perlengkapan polisi siapa? Yang bawa sini. Si HM. Oh. Jadi wis digowo kowe pokok modusnya kowe dadi polisi ngono ya. Kesekian niku HM kan ngoten. Gayamu koyo resmo. Mboten Pak ya wong biasa Pak kan ngoten. Modus komplotan dinilai sangat terencana karena setiap orang punya peran yang spesifik. Mulai dari menciptakan skenario penipuan, mencari korban, mencari lokasi eksekusi, hingga menyamar menjadi anggota polisi. Membawa uang 200 juta yang rencana akan ditukar menjadi 4 miliar. Nah, dengan modus seperti itu kemudian si korban dibawa dari Kediri dibawa ke Boyolali. Ya, di Boyolali lah kemudian dilakukan perampokan tersebut atau pencurian dengan kekerasan tersebut oleh para pelaku dengan modus pada saat itu si korban datang kemudian dengan ada uang palsu mainan yang sudah disiapkan oleh para pelaku ini seolah-olah bahwa uang tersebut memang sudah disiapkan untuk si korban. Nah, kemudian setelah terjadi transaksi kemudian dilakukanlah penggerbekan oleh pelaku yang berpura-pura menjadi polisi. Nah, dengan membawa lencana polisi, kemudian memindahkan para korban ke mobil lain dan kemudian diborgollah korban di mobil lain yang sudah disiapkan para pelaku yang mengaku sebagai polisi ini. Kini kelima tersangka ditahan dan dijerat ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Boyolali.